Aku belum mampu ke Baitullah, aku belum kaya ke Baitullah. Ke Baitullah itu, umrah haji itu kan untuk orang kaya. Karena insya Allah 5 waktu ini kalau manusia mau, mampu. Begitu juga sewaktu perintah ke Baitullah, baik umrah atau haji. Toh kewajibannya hanya sekali, haji itu. Sehingga kalau ada orang diberi usia 60-70 tahun sampai meninggalnya belum ke Baitullah, belum melaksanakan ibadah haji, ya syukur-syukur minimal ibadah umroh, sangat disayangkan. Berarti ada yang salah dalam pola pikir. Persentase jamaah haji itu lebih dari 60% adalah jamaah yang sudah nyuwun sewu. Terima kasih telah mengunjungi dan menyimak video sampai selesai. Semoga menjadi tambahnya inspirasi dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat inspirasi, selamat berjumpa kembali. Semoga senantiasa Allah memberikan kepada diri kita hidayah dan rahmat serta keberkahan dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan kali ini kami coba sampaikan 4 penghalang manusia untuk bersegera hadir menunaikan ibadah ke Baitullah. Sahabat inspirasi, sementara orang apabila ditanya mengapa belum ke Baitullah, mengapa belum menunaikan ibadah haji dan umroh, maka sementara orang ini ada yang menjawab, 1, belum mampu. Aku belum mampu ke Baitullah, aku belum kaya ke Baitullah. Ke Baitullah itu, umrah haji itu kan untuk orang kaya. Jawaban pertama ini, sahabat inspirasi, seperti melegitimasi bahwa ke Baitullah itu hanya untuk orang mampu, hanya untuk orang kaya. Namun coba kita lihat dalam keseharian kita, apalagi kalau nanti masuk musim haji. Banyak cerita, banyak kejadian, dan banyak jamaah yang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji itu ternyata orang-orang yang biasa-biasa saja, yang sederhana, yang kalau mungkin di kampungnya dilihat bukan termasuk orang kaya. Berarti di sini ada sebuah pola pikir yang salah. Kalau ada orang ditanya, kok belum haji, kok belum umroh? Aku kan belum mampu, jawabnya. Aku kan belum kaya. Ibadah haji itu hanya untuk orang kaya. Berarti di sini ada sebuah mispersepsi. Untuk menghadapi hal ini, kita harus merubah image bahwa ke Baitullah itu bisa dilaksanakan semua orang. Diperintahkan Allah kepada seluruh manusia untuk pergi ke Tanah Suci, kan gitu. Sepanjang kita ini manusia, insya Allah sejatinya Allah memberi kemampuan. Karena tidak mungkin Allah membuat sebuah perintah amalan ibadah di mana seluruh manusia tidak mampu, nggak mungkin. Setiap perintah Allah itu pasti perintah itu mampu dilakukan manusia. Kita bisa melihat cerita Nabi Muhammad SAW sewaktu berisra Mi'raj.
di mana yang pertama kali kita dapatkan Nabi Muhammad SAW itu diberi perintah untuk sehari semalam sholat 50 kali waktu. Maka dan akhirnya pun kita mengetahui hasil akhirnya 5 kali waktu sehari semalam. Maka disinilah sejatinya kalau perintah itu benar-benar 50 kali, pasti manusia tidak mampu. Maka perintah Allah dalam tanda petik hanya 5 waktu. Karena insya Allah 5 waktu ini kalau manusia mau, mampu. Begitu juga sewaktu perintah ke Baitullah, baik umrah atau haji. Toh kewajibannya hanya sekali, haji itu. Sehingga kalau ada orang diberi usia 60-70 tahun sampai meninggalnya belum ke Baitullah, belum melaksanakan ibadah haji, ya syukur-syukur minimal ibadah umroh, sangat disayangkan. Berarti ada yang salah dalam pola pikirnya, karena menganggap dirinya tidak mampu. Padahal Allah begitu luar biasa memberikan kemampuannya, rezekinya, sehatnya, waktunya, sempatnya, dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, hambatan melaksanakan ibadah ke Baitullah yang kedua adalah apabila ada orang ditanya, kok belum naik haji, kok belum ibadah ke Baitullah, orang ini menganggap, aku masih banyak dosa, besok kalau aku sudah tidak banyak dosa, aku akan berangkat haji. Nah, yang kedua ini pun ada misinterpretasi tentunya, bahwa harusnya dalam pola benaknya karena kita banyak dosa lah kita harus mensegerakan bisa ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bukankah al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma, al-hajj mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Dari umrah satu ke umrah yang lain menjadi penghapus atas segala dosa. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, tiada lain surga baginya. Berarti orang-orang ini sudah terampuni karena nanti oleh Allah diberi surga. Maka sewaktu kita merasa dosa kita ini semakin banyak, bertambah banyak, maka kita harus mensegerakan untuk bisa ke Baitullah. Karena disitulah kesempatan kita untuk menyucikan dosa-dosa kita, ya, membakar kerak-kerak dosa-dosa kita. Maka yang kedua, hambatan ini bisa segera kita hilangkan, karena sejatinya jangan menunggu tidak punya dosa, karena itu tidak mungkin, ya. Bahkan harus bersegera karena kita meyakini kita ini banyak dosa. Yang ketiga, penghambat orang pergi haji dan umroh adalah aku masih muda, nanti aku akan melaksanakan ibadah haji kalau sudah tua. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, apalagi di Indonesia, sehingga kadang-kadang kita melihat persentase jamaah haji itu lebih dari 60% adalah jamaah yang sudah nyun sewu, jamaah yang sudah usia lanjut. Nah, ini bisa jadi menjadi penghambat yang ketiga. Karena sejatinya ibadah ke Baitullah itu termasuk ibadah fisik. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari tawaf, sya'i, lempar jamaroh, ya, dan sebagainya itu, dari pergi dari Ma'taf ke Masjidil Haram, ya, itu adalah perlu persiapan fisik yang luar biasa. Sehingga kalau semakin sepuh, mohon maaf, dia semakin terkendala. Sehingga sejatinya penghambat yang ketiga ini harus kita rubah. Mumpung aku masih muda, masih kuat, harus bersegera ke Baitullah. Jangan menunggu nanti sudah
tua, sudah sepuh, mohon maaf ini. Namun itu kenyataannya. Sehingga kadang-kadang orang memundurkan besok saja kalau sudah pensiun, besok saja kalau sudah anak-anak mentas, besok saja kalau sudah tidak punya hutang, besok saja kalau dan sebagainya. Maka ini harus diubah, karena ini menjadi penghambat kita untuk bersegera ke Baitullah. Mumpung masih produktif, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih banyak waktu, seharusnya kita bisa bersegera ke Baitullah. Semoga. Dan yang keempat, penghambat kita ke Baitullah adalah ada orang yang merasa belum dipanggil. Jika kalau ada orang kita tanya, kok belum menunaikan ibadah haji? Padahal sudah, kalau dilihat cukup semuanya, rezeki ya ada, sehat ya ada, kesempatan insya Allah ya ada. Namun kadang ada orang bilang, aku belum merasa terpanggil ke Baitullah. Sahabat inspirasi ya ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ini penghambat yang keempat. Ada orang yang belum merasa terpanggil. Padahal sejatinya panggilan ke Baitullah itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu meletakkan atau membina Ka'bah, ya, setelah diperintahkan oleh Allah untuk hadir di Baitul Atiq itu. Kita lihat kalau sejarahnya seperti itu. Di situ Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hai Ibrahim, serulah seluruh manusia untuk bisa hadir ke Baitullah ini. Sehingga dalam riwayat itu Nabi Ibrahim sempat bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa menyeru seluruh manusia agar bisa hadir, padahal aku hanya sendiri di sini. Maka kata Allah, tugasmu hanya menyeru, nanti aku yang akan memampukan mereka, aku yang akan melanjutkan seruan itu. Maka sejatinya Bapak Ibu rahimakumullah, seruan ajaan ke Baitullah itu sudah ada sejak dahulu kala, sejak masa nabi-nabi terdahulu. Ya kita contohkan saja, seperti seruan azan di masjid kampung kita. Sejatinya itu seruan untuk seluruh kaum muslim, hayya 'alas shalah. Namun ternyata memang tidak semua kaum muslim merasa terpanggil untuk ke masjid. Maka ini tugas kita bersama agar kita terus menghadirkan diri kita bahwa kita ini sejatinya diseru oleh Allah untuk hadir di Baitullah melaksanakan ibadah umrah atau haji, dan tugas kita bersama pula untuk menyerukan pula kepada saudara-saudara kita kaum muslim agar bisa bersegera melaksanakan ibadah ke Baitullah. 4 hambatan ini apabila bisa kita kesampingkan, insya Allah kita akan bersegera menjadi tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menginspirasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.